Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan membaca sebuah buku yaitu berjudul 12 Aturan Emas Napoleon Hill, yaitu penulis Think and Grow Rich yang telah terjual lebih dari 60 juta eksemplar. Karya awal sang legenda sukses. Koleksi artikel luar biasa dari sang raja kesuksesan pribadi. Selama lebih dari 70 tahun, Napoleon Hill telah menginspirasi orang untuk meraih pencapaian maksimal. 12 aturan emas Napoleon Hill menyajikan artikel-artikel yang ditulis Hill antara 1919 dan 1923. Tulisan-tulisan yang mengawali semuanya berdasarkan wawancara dengan tokoh yang berhasil meraih kemakmuran dari ketiadaan seperti Carnegie, Ford, dan Edison. Artikel-artikel ini menawarkan wawasan tak lekang waktu atas topik-topik seperti kekuatan sugesti, pembangunan kepercayaan diri, penggunaan persuasi versus paksaan, dan hukum tarik-menarik. Mengungkapkan jalan menuju kesuksesan yang sudah terbukti dan efektif bagi orang kebanyakan, dulu, sekarang, dan di masa depan. Selama berdekade-dekade, penulis motivasi modern mengutip dan mengemas ulang gagasan Hill, tapi sumber aslinya tetaplah yang terbaik. Baca 12 aturan emas Napoleon Hill dan ubah kehidupan Anda. Merinding bacanya. Lanjut, Napoleon Hill 1883 lahir dan wafat 1970 adalah penulis bestseller yang paling berpengaruh dan sangat disegani dalam topik kesuksesan pribadi dan motivasi. Bukunya yang paling terkenal, Think and Grow Rich, telah terjual lebih dari 60 juta eksemplar di seluruh dunia, menjadi bestseller sepanjang masa dan terus mengubah ribuan kehidupan setiap tahunnya. Oke teman-teman, ini gambaran umum bukunya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai membaca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan kata pengantar. Mungkin Anda salah satu dari jutaan orang di seluruh dunia yang pernah membaca dan memperoleh manfaat dari tulisan Napoleon Hill. Entah Anda menganut ajaran Hill atau ini merupakan pertemuan pertama dengan tulisannya, Anda akan tetap memperoleh manfaat dari pelajaran-pelajaran tentang potensi manusia ini. Buku yang Anda pegang ini bersumber dari majalah-majalah yang diterbitkan oleh Hill lebih dari 80 tahun lalu. Hill's Golden Rule Magazine dan Hill's Magazine diterbitkan beberapa tahun sebelum buku pertamanya muncul. Pelajaran-pelajaran dari Hill merupakan rangkaian tulisan seputar potensi manusia. Jajaran pegunungan Wise Country di Virginia yang terpencil, tempat Hill lahir pada 1883. Tidak menyajikan banyak peluang bagi anak yang tumbuh dalam kemiskinan. Ibunya meninggal ketika ia berusia 10 tahun dan ayahnya menikah lagi setahun kemudian. Ibu tiri Napoleon merupakan berkah bagi Hill. Martha adalah janda muda yang terdidik, putri seorang dokter dan menyukai anak tirinya yang antusias, serta kerap berbuat nakal itu. Anggota baru keluarga Hill ini menjadi sumber semangat hidup seumur hidupnya.
Dalam sejarahnya kemudian, Hill menempatkan ibu tirinya dengan cara yang sama seperti Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika, saat mengatakan, "Siapapun saya sekarang atau yang pernah saya cita-citakan, saya berutang budi pada wanita ini di usia 13 tahun." Dengan bantuan sang ibu tiri, Hill menukar pistol dengan mesin tik. Serangkaian artikel yang dihasilkan kemudian mendorong semangatnya mengejar profesi sebagai penulis. Setelah 2 tahun di sekolah menengah atas, Hill mendaftar ke sekolah bisnis dan setelah lulus melamar kerja di Rufus Ayres yang ketika itu menjabat sebagai Jaksa Agung negara bagian Virginia sekaligus pejabat konfederasi, serta pernah menjadi kandidat senator Amerika Serikat. Jaksa Agung Ayres berbisnis di bidang perbankan, perkayuan, dan pertambangan batubara. Hill menganggapnya sebagai orang terkaya seantero Wise Country. Namun, ketika minatnya mendadak beralih ke profesi hukum, Hill meyakinkan saudaranya, Vivian, untuk bersama-sama mendaftar ke sekolah hukum Georgetown. Napoleon akan membayar biaya sekolah mereka dengan menjadi penulis. Demikianlah keduanya masuk sekolah hukum Georgetown. Vivian berhasil lulus, tapi Napoleon mengambil jalan memutar dengan bekerja di Bob Tyler's Magazine milik Robert Tyler, senator Amerika Serikat dari Tennessee. Tugas Hill adalah membuat kisah-kisah sukses, termasuk kisah pertumbuhan mobil di Alabama sebagai pelabuhan laut. Saat Hill dikirim untuk mewawancarai Andrew Carnegie di mansionnya yang memiliki 45 kamar, wawancara yang semula dijadwalkan pendek itu ternyata berlangsung sampai 3 hari. Carnegie menantang Hill untuk mewawancarai orang-orang sukses dan mengembangkan filosofi kesuksesan yang kelak akan Hill ajarkan pada orang lain. Jalan hidup Hill berubah drastis dalam petualangan panjang mewawancarai orang-orang sukses dan kajiannya tentang kenapa ada orang yang sukses sementara banyak orang lain yang tidak. Perkenalan dengan Carnegie memungkinkan Hill muda berhubungan dengan Henry Ford, Thomas Edison, George Eastman, John D. Rockefeller, dan tokoh-tokoh terkemuka lain di zamannya. Kajian Hill tentang asas atau prinsip kesuksesan menghabiskan waktu 20 tahun dengan lebih dari 500 wawancara sebelum buku pertama Hill terbit. Hill hidup sampai usia 87 tahun dan selama kurun waktu tersebut mengembangkan filosofi prinsip-prinsip kesuksesan yang saat ini masih relevan seperti saat dikaji dan dicatatnya dalam bukunya. Buku pertama Hill merupakan rangkaian 8 volume buku bertajuk The Law of Success yang diterbitkan pada 1928. Ia mulai menerima royalti sebesar $2.000 sampai $3.000 per bulan. Jumlah besar itu ia gunakan untuk membeli Rolls Royce guna mengunjungi Gas River di pegunungan Wise Country, Virginia, tempat ia menghabiskan masa kanak-kanak. Hill juga menulis buku kecil berjudul The Magic Ladder to Success, walaupun tampaknya merupakan versi ringkas The Law of Success. Ada tambahan sebuah bagian bertajuk 40 ide unik untuk menghasilkan uang. Di antara gagasan-gagasan Hill tersebut adalah bisnis pompa bensin otomatis, di mana para pengendara kendaraan bermotor dapat melayani diri sendiri, baik siang maupun malam, lengkap dengan pengaman tanpa kunci untuk menghindari
pencurian dan pancuran minum dari sayuran segar tanpa bahan pengawet. Harap diingat bahwa ini dicetuskan pada tahun 1930. Hal itu mengejutkan betapa hebatnya seorang visioner bernama Hill. Bukti lebih lanjut yang mengungkapkan bahwa Hill adalah seorang visioner ditemukan dari fakta bahwa begitu banyak materi self-help yang ditulis saat ini sebenarnya merupakan versi kecil dari apa yang telah dikaji dan ditulis Hill selama lebih dari 80 tahun lalu. Sekarang ini, banyak buku yang mengulas tentang hukum tarik-menarik yang seolah merupakan asas temuan baru yang menjamin kesuksesan. Hill sudah lebih dulu menulis prinsip temuan baru ini di bulan Maret 1919 dalam salah satu edisi Hill's Golden Rule Magazine yang disertakan dalam pelajaran 4 Hukum Pembalasan. Saat ini ada tumpukan buku yang mereferensikan satu atau lebih hasil karya Hill dan tak diragukan lagi perkataannya dikutip melebihi perkataan penulis atau pembicara motivasi manapun yang pernah hidup. Kutipan tersebut kadang ditulis secara harfiah dan kadang dengan sedikit perubahan. Pada tahun 1937, Hill menulis bukunya yang paling terkenal, Think and Grow Rich, yang terjual habis sampai 3 kali saat diterbitkan seharga $2,50 per buku. Di tengah masa depresi besar, tanpa iklan massal seperti sekarang, Think and Grow Rich telah terjual lebih dari 60 juta kopi di seluruh dunia dan masih terus terjual sekitar 1 juta kopi per tahun. Saat ini, buku laris biasanya diklasifikasikan sebagai buku yang terjual sebanyak 100.000 kopi. Semua buku Hill telah terjual melebihi jumlah itu dan kebanyakan melebihi 1 juta kopi. Buku-buku yang lebih populer saat ini memiliki apa yang diistilahkan oleh kalangan penerbit sebagai daur hidup rak selama 1 atau 2 tahun. Ukuran lamanya, sebuah buku berada di daftar pesanan dan tersedia di toko-toko buku besar. Berarti ini sudah 86 tahun yang lalu ya buku Think and Grow Rich ini. Mari kita lanjutkan. Buku The Law of Success karya Hill tak henti diterbitkan sejak tahun 1928. Think and Grow Rich sejak tahun 1937, Master Key of Riches sejak 1945, Success Through a Positive Mental Attitude sejak 1960, Grow Rich with Peace of Mind sejak 1967, You Can Work Your Own Miracle sejak tahun 1971. Dengan kata lain, buku-buku Hill terjual lebih banyak di masa sekarang daripada masa pertama kali ditulis. Don M. Green, Direktur Eksekutif Yayasan Napoleon Hill. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk kata pengantarnya. Nanti kita akan ketemu di bagian berikutnya, yaitu pendahuluan. Sampai sejauh ini sangat menarik ya. Ini adalah buku yang sudah lama banget penulisnya, dan sampai sekarang setelah puluhan tahun ilmu-ilmunya masih terus disebarkan oleh seluruh penulis di dunia. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, juga yang sudah subscribe, like, membagikan video ini. Terima kasih banyak. Semoga yang disampaikan pada tahap ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.